Jangan juga nanti ada partai yang pengennya koalisi dengan sana, nggak bisa masuk ke sana. Ada, nanti pasti ada seperti itu. Tapi paling enak memang koalisi itu ya dengan Hanura. Nggak tengok kanan, nggak tengok kiri. Saya buktinya. Jangan dipikir bahwa saya kalau tidak ada deklarasi ini, Nasdem itu merasa tersudut, dia tidak bisa menjalankan dan menjaga eksistensinya sebagai institusi partai politik. Dia toh berhak untuk ikut pemilu. Saya buktinya, dari 2014, 2019, nggak pernah meleng kemana-mana partai Hanura. Nggak pernah meleng kemana-mana partai Hanura. Apa hubungan Bung Surya ini sudah retak dengan Presiden Jokowi? Apa memang Nasdem itu sudah bukan lagi koalisinya partai pemerintah? Ini pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita harus katakan? Kita ingin memberikan jawaban yang lip service atau jawaban yang penuh dengan kejujuran hati? Konsistensi itu yang penting dalam membangun negara ini. Penting sekali, penting sekali. Konsistensi. Jadi memang repot kita yang duduk di istana ini, kelihatan nggak ada benernya terus. Orang gampang curiga ke sana, orang nuduh paling gampang ya ke istana. Orang nuduh paling gampang ya ke istana. Kalau PKS dan Demokrat mereka masih melakukan konsolidasi internal, patut dihormati untuk pada akhirnya nanti. Tapi kalau presidennya udah kira-kira aman-aman lah itu, udah Anies lah ini, kan gitu ya. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Ini istana. Ya padahal kita tuh kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Kalau Demokrat nggak ikut koalisi ini bubar. Itu pertimbangan terberatnya. Siapa lagi? Kan udah bubar ini, cuma 103 atau 104. Namanya bukan pada elektabilitas, bahkan bukan pada kapasitas, pada kecukupan syarat untuk mencalonkan Anies Baswedan. Ini mesti clear dan tidak ada yang takut. Tidak ada juga kita menganggap pemberani, tidak. Biasa-biasa saja. Emangnya Anies siapa? Jadi kita tidak menganggap biasa saja. Anies calon presiden, Pak. Calon presiden itu kalau 20%, calon presiden itu kalau 20%. Oh iya, tunggu saja. Inilah mau buru-buru aja. Yang sudah 20% aja nggak punya. Kita buru-buru, sekarang balik. Kita buru-buru, sekarang balik. Ada lagi nanti, mungkin untuk Pilpres, nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Ya, 3 partai sehingga ada aspirasi kader yang berbeda-beda. Tentunya kita mesti sinkronisasi juga, mesti samakan frekuensi sehingga memang butuh waktu. Karena tujuan kita kan mencari kesamaan nih. Ya beda kalau mencari perbedaan tuh biasa cepat gitu kan. Beda nih gitu. Enggak, tapi justru kita ingin mencari persamaan. Yang sudah deklarasi capresnya Anies kan baru Nasdem, Pak. Nanti kalau misalnya kami mendahului loh keputusan Majelis Tinggi Partai belum. Nah, di PKS juga kan Majelis Syuro kan juga belum. Kok nampaknya narasinya pesimis ya? Bukan pesimis gitu, Pak. Tetapi kita kan harus menyampaikan ada mekanisme di internal yang mesti kita ikuti. Saya khawatir yang ketiga, Rifana, yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ali. Kalau semua partai politik ngotot kadernya maju, ini bisa ada lo ini. Kan itu. Artinya malah berjalan. Betul. Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut Pilpres kan banyak. Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang. Nggak ngerti kita. Ya kalau hanya 2 pasang berarti yang lain kan nggak bisa ikut. Atau 3 pasang yang lain kan nggak bisa ikut. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, marilah kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat. Apakah semudah itu partai atau peserta Pilpres bisa digagalkan dengan mudah? Kan enggak. Partai itu orang pinter-pinter semua. Orang pinter-pinter semua. Masa gampang sekali digitukan? Kan enggak mungkin. Kita mendengar kabar angin
Ini bukan kabar angin, kabar topan ini Bang. Kita mendengar kabar angin, ini kabar angin ya, bahwa PKS ini akan masuk dalam kabinet. Mungkin nggak masuk kabinet, karena dia 2 kali nih belajar juga. Mungkin, kenapa enggak? Ini kita bicara mungkin. Jadi sebetulnya ya mohon maaf kalau ada penonton yang kecewa. Kami alhamdulillah baik-baik saja. Yang poin pentingnya sebenarnya adalah diskusi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat itu berjalan secara intens dan alhamdulillah semakin hari semakin banyak persamaan yang ditemukan. Nanti kalau bicara dari mana buktinya, kita lihat aja terbukti apa enggak omongan saya. Tetapi yang paling penting agar pemilu mendatang ini benar-benar berjalan dengan damai dan semakin berkualitas. Tidak ada lagi nanti politisasi agama, tidak ada lagi politik sara, tidak ada lagi politik identitas, nggak ada. Karena kita semuanya ingin pemilu 2024 itu berkualitas. Setuju? Safari politik tidak dapat izin disebut dicegal. Dapat peringatan Bawaslu katanya tidak melanggar etika. Lalu kalau koalisi gagal mau salahkan istana juga. Presiden Joko Widodo menyoroti pihak-pihak yang kerap menyalahkan dirinya dan istana menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024. Ia juga meminta masyarakat dan kader partai politik menggunakan akal sehat. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-16 Partai Hanura pada Rabu 21 Desember. Presiden mengkhawatirkan adanya partai politik yang gagal membentuk koalisi, namun memilih menyalahkan istana. Padahal menurutnya urusan tersebut adalah ranah partai itu sendiri. Paling enak mengkambing hitamkan presiden, istana Jokowi, paling mudah dan enak, katanya di Jakarta Rabu 21 Desember dalam siaran Kompas TV. Selain itu, Presiden Jokowi awalnya juga sempat menyentil ada pihak yang tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024 namun memilih menyalahkan pemerintah. Padahal urusan lolos atau tidaknya parpol merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Presiden Jokowi juga menegaskan dirinya tidak pernah mengintervensi urusan pendaftaran. Langsung tunjuk-tunjuk bilang istana ikut campur, ada kekuatan besar intervensi lah, kata Presiden Joko Widodo. Terakhir, Presiden Jokowi juga menduga akan ada tokoh yang tidak mendapatkan kendaraan politik, namun malah menuduh Presiden ikut cawe-cawe. Padahal tidak semua orang bisa mengikuti pemilihan Presiden. Yang ingin ikut pilpres kan banyak, bisa 4 pasang, 3 pasang. Kalau 2 pasang kan yang lain tidak bisa ikut, katanya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengucapkan selamat kepada Partai Hanura yang berhasil lolos sebagai peserta pemilu 2024. Presiden Jokowi juga mengatakan senang berkoalisi dengan partai besutan Osman Sabtaodang itu. Apalagi Hanura masih konsisten mendukung dirinya sejak tahun 2014 silam. Enggak tengok kanan, tengok kiri, katanya. Seperti yang diketahui saat ini memang ada partai politik yang menggunakan langkah politik 2 kakinya. Manuver politik Partai Nasdem terus menyita perhatian publik. Nasdem mengakomodir Anies Baswedan sebagai capres dan memilih partai oposisi sebagai bagian dari pengusung Anies Baswedan. Nasdem awalnya menyebut 3 nama potensial yang akan diusung oleh partainya selain Anies Baswedan, di mana salah satunya adalah Andika Perkasa. Dan bahkan, usai menyelesaikan tugasnya sebagai Panglima, Nasdem menyebut akan memberikan tempat spesial untuk Andika Perkasa. Lalu bagaimana dengan nasib Anies Baswedan? Andika Perkasa menjadi salah satu baca pres yang mendapatkan rekomendasi Rakernas Nasdem bersama dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Saat ini, Nasdem sudah memilih Anies. Ya kalau komunikasi kita dengan Pak Andika jalan, ya abis inilah mungkin ya. Habis tahun barulah nanti gimana ngobrol dengan Pak Andika, kata Willy kepada wartawan 20 Desember. Willy menuturkan Andika memiliki tempat khusus bagi Nasdem. Ia menyebut setelah purna tugas, Andika akan lebih leluasa apabila ingin berjuang di dunia politik. Pak Andika punya tempat spesial bagi kita dan tentu untuk berjuang di dunia politik, karena Pak Andika sudah purna tugas dan itu lebih terbuka. Tutup dia.
Nasdem sendiri masih dalam kebimbangan langkah mana dan tempat mana yang akan Nasdem putuskan. Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan langkah politik Partai Nasdem mendeklarasikan Anies cukup melukai perasaan pemerintahan, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu berani mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Menurut Adi, hal itu menjadi berbeda ketika Partai Nasdem mendeklarasikan nama lain. In the one and only untuk Nasdem dan Anies Baswedan, kata Adi dalam acara Adu Perspektif Total Politik yang berlangsung secara daring. Menurut Adi, hubungan ke depan Presiden Jokowi dengan Nasdem pasti kurang harmonis karena Partai Nasdem tidak mampu menjaga perasaan Presiden Jokowi yang masih berkuasa. Nasdem berada di koalisi pemerintah yang tiba-tiba mengusung calon presiden yang mazhabnya berbeda dengan Jokowi dengan PDIP, dengan pemerintahan plus dengan keseluruhan koalisi pemerintahan saat ini, ucapnya. Namun saat ini Nasdem justru mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya, bahkan akan membentuk koalisi yang bernama Koalisi Perubahan bersama PKS dan Demokrat. Meskipun sudah menentukan calon presiden, hingga saat ini Koalisi Perubahan masih belum dideklarasikan. Pembentukan koalisi juga sempat menjadi buah bibir, sebab kabarnya Koalisi Perubahan yang dideklarasikan pada 10 November 2022 tetapi pada akhirnya gagal terlaksana dan memicu dugaan sudah karam sebelum berlayar. Koalisi Perubahan yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sangat rentan untuk bubar, dan koalisi tersebut terancam bubar sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan. Koordinator TEPI atau Komite Pemilih Indonesia, Jerry Simampo, mengatakan koalisi ini sangat rentan untuk bubar. Apalagi sampai sekarang belum dideklarasikan bersama oleh 3 partai tersebut. Adapun 3 partai yang disebut-sebut bergabung dalam koalisi tersebut, yakni Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Sementara PKS juga menawarkan Ahmad Heriawan atau biasa disapa Aher menjadi bakal calon wakil presiden. Saat ini ada 4 kekuatan politik yang diprediksi bakal bertarung pada Pilpres 2024 mendatang. 4 kekuatan tersebut yakni pertama dari PDI Perjuangan yang bakal maju sendiri tanpa pengusung koalisi dengan partai yang lain. Kedua, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. KIB yang merupakan koalisi 3 partai yang masing-masing Golkar, PAN, dan P3. Ketiga, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Koalisi ini merupakan kerjasama 2 partai raksasa, yakni Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Koalisi ini disebut-sebut bakal mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Caimin sebagai calon wakil presiden. Keempat, Koalisi Perubahan. Koalisi ini merupakan sinergi antara 3 partai, yakni Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Koalisi ini disebut sangat rentan bubar sehingga mimpi Anies Baswedan menjadi calon presiden pun diramalkan akan bubar sebelum Pilpres 2024. Bisa jadi Anies tidak menjadi calon presiden kalau Nasdem tidak dapat koalisi. Karena salah satu koalisi yang rapuh betul itu Koalisi Perubahan yang sekarang katakanlah mengusung Anies ya. Nasdem, PKS, dan Demokrat itu koalisi rapuh, ujar Jerry dalam diskusi di kantor para sindikat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Koalisi ini, Koalisi Perubahan, baru deklarasi 1 hari, lalu besoknya sudah kelihatan retaknya, imbuhnya pada 15 Desember 2022.